Oke, jadi Pak Hamid, lebih banyak untung atau ruginya Indonesia gabung BOP? Apa? Lebih banyak untung atau ruginya? Itu normatif sekali tuh pertanyaan itu. Nanti kalau detailkan kan dari Ya, kepentingan begini. nasional di mana? Diutamakan nggak dalam BOP Ya, itu? begini. Apapun yang kita bicarakan ini, kan dia sudah masuk. Ya. Iya. Terlanjur. Pertanyaannya adalah, untuk kepentingan nasional kita dan kepentingan dunia, kan semua bicara tentang preambel konstitusi ya. Apa yang kita siapkan sekarang untuk Gaza ini? Dari pihak Indonesia, Bung ya? Ya. Tentu bukan sekedar retorik dan bertanda tangan. Pertanyaan dasarnya adalah, ada nggak roadmap yang kita siapkan baik sebagai individual state maupun sebagai member of BOP. Apa yang kita siapkan? Misalnya yang konkret, dalam rangka menyelesaikan masalah Gaza, Anda tidak bisa selesaikan Gaza tanpa Anda berbicara bagaimana mewujudkan harmonisasi dan kedamaian antara Hamas dengan Al-Fatah. 47. Sudah ada nggak itu dalam roadmap pemerintah Indonesia? Apapun yang Anda cerita, mau rekonstruksi, mau apa, tanpa Anda rujukan Hamas dan Al-Fatah, forget the whole damn things. Itu tidak mungkin. Sekarang pertanyaan saya, sudah ada nggak dalam blueprint pemerintah Indonesia, baik sebagai individual state maupun sebagai member BOP? Ya. Yang kedua, ya, dalam rangka rehabilitasi, rebuilding Gaza, sudah ada nggak persiapan kita? Prioritas apa? Katakanlah misalnya, prioritas pertama itu adalah rumah sakit yang hancur. Tidak ada. Satu. Kedua, logistik, gudang-gudang logistik. Orang kelaparan kan? Ya. Ketiga, apa lagi? Sudah ada nggak ini? Kalau ini belum ada, maka apapun yang kita bicarakan di sini masih mengambang lagi. Ya. Boleh atau tidak? Tidak atau boleh? Ya. Ya. Jadi ini ada wakil pemerintah ini. Ya. Ya. Ada Pak. Segera. Saya jawab ada Pak. Ada di alam gaib ternyata, Pak. Silakan, Ada silakan. Pak, saya jawab ada. Silakan, Pak Eka, silakan. Rencana membangun kembali rumah sakit ada. Rencana membangun sekolah yang hancur ada. Dan itu sudah disampaikan oleh Presiden. Yang ingin saya kritisi ini adalah begini. Oke, Bapak-bapak yang saya hormati, terutama Pak Hikmah, ya, Prof. Izin Prof. Prof terlalu dari tadi berbicara soal kejahatan Trump, setuju. Juga Prof terlalu berbicara soal kejahatan Netanyahu, setuju. Sekarang pertanyaan saya, apakah kita membiarkan kejahatan itu? Karena kalau kita di luar BOP kita nggak bisa bersuara secara lantang. Kalau duduk bersama mereka kita bisa berdiskusi. Apakah kita menjadi kok lutut di bawah kaki-kaki itu semua? Apakah kita nggak punya suara di sana? Tidak begitu, Prof. Kalau keputusan ini hanya berdasarkan prasangka buruk, hanya berdasarkan dulunya seperti itu, tidak mengharapkan sebuah perubahan, kemana optimisme Tapi kita? Prof Haikal, Sekarang, kenapa negara-negara Eropa tidak mau bergabung? Ya. Kenapa jadi permasalahan? Saya begini, Kenapa? saya ini Kalau saya akademisi, tanya juga, kalau- saya akan bicara apa adanya. Dan saya bukan tipe yang ABS. Saya setuju dengan Bapak Presiden, mau menghadirkan perdamaian. Saya setuju Palestina harus merdeka. Tapi kalau misalnya ada yang tidak patut menurut saya akan berteriak. Saya bukan tipe asal Bapak senang. Saya boleh mengkritik. Pertanyaannya bukan Eropa, Prof. Izin, Ya, bukan Eropa. Indonesia. Sekarang Oke, saya sebentar. balik pertanyaannya. Kenapa Mesir bergabung? Kenapa Jordan bergabung? Kenapa Kuwait bergabung? Itu- Maroko bergabung? itu benar. Uni Emirat Itu, Prof, bergabung? jawabannya. Saudi bergabung? Turki bergabung? Kenapa mereka bergabung? Itu Ya. pertanyaannya. Bukan Kalau kenapa mereka Eropa tidak bergabung itu- jelas Eropa tidak bergabung karena Eropa Karena tidak mereka berpihak. belum sampai mempelajari detail dari Itu permasalahan itu, profesor terus dong, kemudian mereka mereka mempelajari. ditodong Profesor- tarif atau ikut. Ya, saya mau masuk. Profesor tidak berhubungan dengan semua presiden itu. Dari mana profesor berkata mereka belum mempelajari? It's not good for statement, Prof. Itu yang saya tadi katakan, BOP itu piagamnya baru diserahkan kepada para peserta mungkin pada waktu di Davos. Belum diserahkan pada saat Kita semua baca. mereka Saya juga belum baca, datang ke bukan Davos. Profesor saja yang membaca.
saya juga baca Pak, saya juga baca sebagai pengamat, saya juga baca. Pasalnya biasa-biasa saja, tidak satu mengikat, tidak harus hormat, tidak harus taat semuanya. Kalaupun ternyata luar biasa, keluar ya nggak ada masalah. Iya. Keluar nggak ada masalah, Prof. Betul. Tapi kita beri kesempatan. Sekarang kan sudah bergabung kesempatan. kita. Nah, pertanyaan kita, apakah kita akan teruskan dan ingin seperti Bapak Menlu katakan, kita akan membayar 15 sekian triliun. Lalu Pak 16,7. Menteri Keuangan mengatakan bahwa uang itu akan diambil dari APBN. Itu, Prof. Bapak Menlu tidak mengatakan itu. Ada pernyataan seperti itu. Kita akan membayar. Ada statement yang jelas. Bapak Menlu tidak mengatakan kami akan membayar, tidak. Bapak Menlu menyatakan bahwa ini keanggotaan 3 tahun, gitu. Oke. Kalau membayar menjadi anggota tetap. Baik, jadi Bu Ya, Koni, silakan apa dilihat untung ruginya kita? Lebih banyak ruginya atau untungnya Bu Koni? Oke. Kalau saya rasa banyak ruginya sekarang ya dalam konteks sekarang, karena terjadi apa? Domestic political backlash. Kenapa bisa terjadi domestic political backlash seperti sekarang kita berdebat? Pasti di rakyat juga berdebat sekarang. Tidak ada legitimasi DPR dan isu ini bisa menjadi bom politik internal. Contoh dari saya aja nih, saya cuma mikir gini, 17,6 triliun kenapa nggak dikasih ke Aceh aja tuh Sumatera ya? Mendingan itu Sumatera dan Aceh dan lain-lain yang kena korban kemarin instead of Palestina. Bukan underestimate Palestina. Itu konteks kalau saya bilang kepentingan nasional. Jadi masalah pertama adalah domestic political backlash. Kedua adalah fragmentasi diplomasi. Menurut saya diplomasi presiden jadinya kelihatan berjalan sendiri. Saya nggak membenarkan atau menyalahkan, tapi terlihat berjalan sendiri. Sementara diplomasi Kemlu sepertinya tertinggal atau tertatih-tatih. Nah ini akan terjadi dual track dalam diplomasi kita. Dan kalau terjadi dual track dalam sistem internasional multipolar itu bahaya. Terakhir saya cuma bilang tentang APBN. Komitmen kita itu 3 tahunkah, multi-year-kah, atau apakah kita mesti tolak komitmen itu? Kenapa? Kita mesti tahu dulu sebelum kita bayar. Berhakkah kita audit? Ya kan? Berhakkah kita tahu semua dana itu dikemanakan untuk apa dan bagaimana? Bersuarakah kita untuk itu, mampukah atau kita untuk itu? Dan yang paling pasti, burden sharing ini harus proporsional. Tidak bisa tidak proporsional. Itu aja kalau tambahan dari saya terakhir. Saya nggak mau tergeret seolah-olah saya orang Palestina, bela Palestina mati. Saya lebih baik bela kepentingan nasional Indonesia. Dan seperti yang disampaikan Prof. Hikmahanto, saya ingin kita menjaga betul kepentingan nasional Indonesia baru kepentingan nasional negara lain. Sekali lagi ya, 16,7 triliun itu dibayar oleh Indonesia. Mas Anam, silakan dijawab. Kita terfragmentasi nggak? Kalau tahu Bu Koni tadi. Ya dulu rakyat Indonesia dibandingkan rakyat lain. Oke, baik. Jangan digeser-geser sudah bayar. Jangan digeser-geser sudah bayar. Ayo, Belum bayar. Iya. Tahan dulu, silakan. Dan kita kan bukan masalah belum Pak. Sebentar jangan ditarik sudah atau belum. Saya lagi bilang bahwa ini kita mesti yakinkan ini beres. Buktinya sekarang terjadi kan. Ada political blacklist terjadi karena memang nggak jelas. Yang saya bilang tadi bukan masalah sudah bayar. Saya bilang yakinkan komitmen kita itu multi-year atau tidak. Kemudian mampukah kita mengaudit dan bertanya tentang transparansi audit. Yang ketiga, pastikan tidak ada ada keadilan pada burden sharing dalam yang proporsional dalam pembayaran itu. Baik, dijawab sama Mas Adam. Silakan, Mas Adam. Yang pertama adalah tadi disampaikan Babe Haikal juga bahwa ini belum dalam konteks berapa bayarnya ya. Tadi kalau sudah disebutkan berapa $1 billion, ini juga belum disampaikan bahwa apakah ini kemudian menggunakan. Sorry. Di sini ya. Saya tinggal di Rusia. Yang saya tahu Presiden Putin langsung komitmen 16,7 triliun. Oke, 16, iya betul. Kita akan wajib membayar sebesar angka itu. Makanya saya bilang dalam persepsi saya 16,7 triliun ini belum disampaikan apakah ini menggunakan APBN atau kemudian ya, ini kemudian ini adalah bagian dari humanitarian aid. Artinya ini bagian bentuk dari kemanusiaan itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi terkait dengan keterlibatan Palestina. Ya, di situ ada National Committee for Administration of Gaza. Nah, disitulah yang kemudian Palestina terlibat. Yang ketiga, ketika kita berbicara 25 yang ada di board office, itu ada 18 yang mendukung Palestina merdeka. Sedangkan 7 ketika sidang umum PBB itu tidak mendukung. Artinya, dalam konteks ini kemudian kita ketika berdialog, kemudian kita di situ adalah diplomasi spare, itu sah-sah saja. Nah, yang selanjutnya ketika kita berbicara perbedaan hak veto yang ada di Dewan Keamanan PBB dengan hak veto yang ada di board office itu berbeda. Hak veto yang ada di Dewan Keamanan PBB itu tadi ada 5 negara. Semuanya yang lain-lain itu tidak ada urusannya. Tapi kalau kita berbicara soal hak veto yang ada di board office itu
kemudian 2/3 dari bagian dari board office itu bisa melakukan perundingan kembali ketika kemudian ada persoalan-persoalan yang tidak melibatkan keadilan bagi Palestina. Mas, pasal 3.1 huruf E mengatakan decisions shall be made by a majority of the member state present and voting subject to approval of the chairman. Subject to, dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan dari chairman. Gimana ceritanya ini seperti ini? Ya. Jadi ini sama saja dengan ketika ada Security Council yang bikin gara-gara semua macet, multilateralisme macet itu kan Amerika. Veto. Berapa kali veto? Veto ya. Berapa kali veto dan berapa kali juga berapa jumlah korban yang setelah yang sudah kita saksikan gara-gara veto. Iya. Nah ini Security Council sudah tidak anggap, sekarang Trump menjadi satu-satunya kuasa. Orang Prof. pribadi coba Veto. bayangkan. Melebihi Prof, veto. kalau Dan- seumpamanya Dan konsepnya bahayanya tinggi, apalagi kalau tadi ada sebutkan ini belum jelas semuanya. ya. Jadi bagaimana kita bisa masuk dalam sebuah badan yang tidak jelas, uang itu kemana, itu Ya. juga belum jelas. Tadi Prof, saya Prof. usul Muhammad begini juga sudah memang menyebutkan. kepada pemerintah ya, karena melihat ini dampaknya begini, menurut saya memang pemerintah harus memberikan forum, menyampaikan kepada mereka yang selama ini jadi punya perhatian terhadap persoalan ini dan menyampaikan secara konkret apa pikiran-pikirannya. Itu Nah, satu. Saya Yang setuju kedua, seperti yang disampaikan Prof. Koni tadi, ini tidak bicara dengan rakyat, tidak bicara Ya. dengan DPR, komunikasi publiknya tidak jalan. ya. Kami Itu merasa diperbaiki lah saya itu dekat dengan kawan-kawan filantropi, dekat dengan kawan-kawan pembela Palestina, itu semua bertanya, bahkan mayoritas resisten terhadap kehadiran Indonesia di Board of Peace. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya sama Mas Adam, pertanyaan saya adalah Kementerian Luar Negeri di mana? Bukankah kalau urusan seperti ini Kementerian Luar Negeri itu yang harusnya melakukan pengecekan, verifikasi dan lain sebagainya? Jadi Mas Sadam, kemana Kementerian Luar Negeri? Lalu kemudian menurut Pak Sudarnoto tadi bahwa komunikasi publik itu nggak jalan. Iya, artinya seperti ini saya mau sampaikan ya. Yang di awal bahwa ini kita bicara soal ini ya, runtutannya ya. Kemudian yang pertama tadi sidang umum PBB Pak Presiden menyatakan terkait two state solution. Kemudian masuk ke bulan November terkait dengan resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Kemudian masuk lagi akhirnya di board office ini. Nah, artinya di sini ini ketika masuk ke board office ini adalah bagian dari diplomasi spare. Nah, ruang diplomasi spare ini kemudian setelah kebijakan kemarin ditentukan atas dasar tadi ya founding principle terkait dengan alinea 1 dan alinea 4. Nah, ini yang kemudian kemarin disampaikan ke RDP DPR dan akhirnya kemudian disetujui di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ini mekanisme kemudian terkait dengan antara trias politika antara DPR kemudian eksekutif itu kemudian berjalan. Nah, di sini ini artinya ada mekanisme terkait kebijakan politik luar negeri di situ, dan ini adalah politik luar negeri bebas aktif. Ini Mas Adam, kalau misalnya kronologi itu jalan dengan baik mulus seperti dari awal, saya setuju. Tapi masalahnya kan tadi dibajak di tengah jalan sama Trump dengan istilah BOP yang ada di dalam Security Council Resolution itu dengan piagam yang dibuat. Ini yang jadi masalah. Makanya kemudian per hari ini kondisi geopolitik yang kita pandang bahwa sudah lagi memang dulu ada namanya gerakan non blok ya. Kemudian hari ini kondisinya adalah multi blok. Posisinya adalah multi blok. Artinya apa? Artinya ada asimetrik diplomasi yang terjadi. Kemudian ketika mandek, ini kan posisinya karena mandek nih. PBB katanya ini kan dikritik terus PBB. Kemudian ada yang menglokalisir terkait dengan tadi BOP tadi itu. Tapi yang dikritik soal posisi chairman-nya itu. Makanya ketika itu dikritik, ini kan ada hak yang kemudian hak suara dan hak bicara daripada pemerintah Republik Indonesia di board office itu. Nah, ini mekanisme ini akan terus berjalan. Apalagi tadi selama 3 tahun ini akan menjadi misalkan permanen member misalkan di situ. Nah, ini yang kemudian antara masyarakat dan juga pemerintah akan saling berjalan untuk berdialektika. Kira-kira ini sudah sesuai belum
tadi yang diingatkan oleh Mas Sahrawi bahwa tujuan utamanya adalah kemerdekaan Palestina. Tujuan utamanya adalah perdamaian. Nah, ini adalah bagian dari hitoh perjuangannya bangsa Indonesia untuk Palestina. Itu yang kemudian kita harus tegakkan. Ini persoalan dengan kebencian Trump, semuanya juga kita juga sama dalam posisi itu. Nah, tapi Mas dalam Adam. posisi Indonesia ini harus menegaskan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia terus berjalan dengan maksimal. Oke, silakan Bu Koni. Oke, saya cuma pesan gini, dari tadi kita bicara Kemlu, kita lupa Bappenas. Yang saya ingin, Bappenas itu menolak memasukkan board ini ke RPJMN. Ya kan, tanpa kajian nasional. Itu dulu. Karena ini akan panjang nih, dan uangnya uang kita, uang rakyat. Kemudian minta cost benefit analisis terbuka dari board of peace ini, kemudian lindungi anggaran pembangunan kita. Jangan sampai nih, saking kita eager untuk bantu ke sana, uang kita diarahkan ke sana selama 3 tahun kah, berapa tahun kah, kita lupa membangun apa yang kita mesti bangun saudara-saudara kita yang dikena bencana kemarin saja misalnya. Baik, Mas Kemudian saya tadi setuju sama yang Mas Adam sampaikan, tapi ingat Mas Adam, jangan sampai presidential foreign policy itu without parliamentary control, itu bisa bahaya. Itu aja yang saya mau bilang. Boleh aja niat baik apa baik juga, tapi ada kontrol terhadap presiden oleh parlemen. Itu yang menjadi penting. Kalau tidak, kita resiko menghadapi apa? Tidak jelas chain of command di BOP, tidak jelas auditnya, tidak jelas juga akan ada konflik kepentingan, dan tidak jelas masa jabatan dan siapa yang akan memimpin. Itu kita mesti concern dari sekarang. Mas Itu aja. nggak ada di RPJMN, artinya kan bukan prioritas. Jawaban Anda segera, kami segera kembali saudara, tetap di Boleh Lihat.